Penampilan Lollapalooza J-Hope raih sambutan dari warga lokal. Penampilan luar biasa J-Hope selama Lollapalooza Music Festival 2022 mendapat sambutan hangat, tidak hanya dari ARMY tapi juga non-penggemar dan penduduk setempat. Dari ribuan penonton yang berduyun-duyun untuk melihat J-Hope tampil solo untuk pertama kalinya, beberapa dari mereka terkesima dengan penampilannya yang cukup untuk dibawa ke media sosial dan memuji dia atas kerja kerasnya. Seorang netizen menulis, baru saja kembali dari pertunjukan dan sebagai seorang yang belum pernah mendengar tentang pria ini, tapi jelas telah mendengar siapa itu BTS. Aku masuk dengan pikiran terbuka karena dia adalah headliner yang menggantikan Doja Cat dan aku dapat mengatakan dia melebihi harapanku. Dengan mudah, salah satu penampil terbaik malam itu dan aku melihat sekeliling tempat dan orang-orang itu benar-benar menyanyikan lagu-lagu ini, kata demi kata dalam bahasa yang berbeda dan memegang gelembung ini sepanjang waktu. Dan aku tidak tahu lagu apa yang ketiga, itu gila. Tapi aku perlu menemukannya dan membutuhkannya di playlistku, juga di mana dia bernyanyi ketika dia pertama kali mendapatkan mic, menyukai suaranya di track itu. Lagu-lagunya sangat beragam dan secara keseluruhan menyenangkan untuk ditonton. Seorang pemain yang luar biasa dan aku tidak menyangka dia punya energi sebanyak itu sehingga aku akan terbakar habis oleh lagu keempat. Yang lain menulis, penggemar rock atau pop di sini, ATM5, band favoritku adalah Foo Fighters, NIN, Metallica, Weezer, dan Kotsa. Mengetahui itu, kamu akan berpikir aku akan memilih Green Day, tapi aku merasa itu akan menjadi pertunjukan ulang dari Hella Mega, Sakikness, dan Inning Fest. Sebaliknya, aku pergi ke J-Hope karena itu akan menjadi kesempatan langka untuk melihat sesuatu yang berbeda. K-pop, itu adalah pertunjukan yang luar biasa dan aku terpana dengan interaksi penonton. Aku bahkan menemukan diriku headbanging ke beberapa lagu juga. Itu adalah cara yang bagus untuk mengakhiri akhir pekan festival. Aku dapat dengan aman mengatakan bahwa aku mendapatkannya. Itu benar-benar penampilan yang menonjol bagiku dan membuat aku memikirkan kembali 5 teratasku untuk tahun ini. Semua sambutan hangat ini membuktikan bahwa lompatan keyakinan J-Hope untuk tampil dengan orang banyak di luar ARMY sepadan dengan resikonya. Penampilan Lollapalooza-nya mengingatkan pada pernyataan yang dia buat selama wawancara dengan W Korea, memberikan alasan yang menginspirasi di balik semua kerja kerasnya. J-Hope mengatakan, hari-hari ini kebutuhan dan keinginanku besar dan banyak, tapi daripada aku ingin diakui, itu lebih dekat dengan aku ingin orang tahu bahwa negaraku ada. Yang kedua, lukisan Desa Lereng Bukit Korea yang malang terus meningkat popularitasnya setelah RM membelinya. 20 tahun yang lalu, seorang seniman muda dihadapkan pada kenyataan menjadi seorang seniman ketika dia harus kembali ke rumah tepat setelah lulus dari Sekolah Seni Rupa Nasional di Paris karena IMF yang melanda Korea Selatan tahun 1998. Dia harus menyerah untuk menjadi seorang seniman di Paris dan kembali ke rumah. Selama 10 tahun berikutnya, dia harus menghadapi kesulitan terus-menerus karena dia tidak dapat menjadi sukses sebagai artis Korea dan kehabisan uang. Selama masa-masa sulit itu, dia bahkan bertanya pada dirinya sendiri apa gunanya hidup. Saat itulah matanya menatap rumah-rumah tua di desa lereng bukit yang miskin Korea, atap genteng dengan sudut-sudut yang jarang hilang, dinding semen retak, dan gerbang berkarat. Sang seniman menjelaskan bahwa dia merasa seperti dia berempati dengan gubuk-gubuk yang dibangun rapat dan rusak ini dibandingkan dengan bangunan-bangunan indah di kota. Pada saat yang sama, dia mengatakan dia merasa nyaman di dalam karena mereka membuka sentimen nostalgia. Saat itulah dia memutuskan untuk melukis Daldongne atau desa-desa di lereng bukit yang malang. Artis Jong Yong-ju mengadakan pameran tunggal di Haggoje di Songyokdong, Seoul pada tanggal 27 bulan lalu. Pameran diisi dengan 28 lukisannya tentang Daldongne, dan dia adalah salah satu seniman paling populer yang sedang naik daun akhir-akhir ini. Kembali pada tahun 2020, artis Jong Yong-jo mendapat banyak perhatian setelah berita bahwa pemimpin BTS, RM, telah membeli salah satu lukisannya. Semua lukisannya terjual habis di Art Basel di Hong Kong, salah satu pameran seni terbesar tahun lalu pada bulan Mei. Sang seniman menjelaskan bahwa Daldongne dalam lukisan adalah ruang imajiner. Meskipun dia merujuk ke desa-desa di lereng bukit di Busan, tempat dia tinggal sebagai seorang anak bersama dengan si Lim Dong dan Bong Chong Dong di Seoul, sebagian besar pemandangan dalam lukisannya adalah imajinasi.
Kalau diperhatikan lebih dekat, tekstur hanji kertas nasi Korea terlihat jelas di kanvas. Ini karena teknik paper call digunakan di mana potongan-potongan hanji ini dipotong dan dilukis di atas kanvas. Artis Jong Yong-ju menjelaskan bahwa dia merasa bahwa dia sedang menciptakan dunia lain saat dia membangun desa dengan mengecat rumah-rumah kecil ini satu persatu dan juga menerima kenyamanan dari menciptakan dunianya sendiri. 3. Jin BTS mengambil alih portal komunitas Korea saat orang-orang bereaksi terhadapnya diundang secara pribadi oleh Jung Woo Sung ke pemutaran perdanahan. Pada tanggal 2 Agustus, Jin sekali lagi menjadi berita utama ratusan kali setelah menghadiri pemutaran perdana film baruhan. Dalam wawancara singkat, artis itu menceritakan bahwa ia diundang secara pribadi oleh Jung Woo Sung, aktor peraih penghargaan itu berterima kasih pada Jin karena telah datang meskipun sangat sibuk. Jadi, aku pikir itu akan menjadi film terbaik di Korea. Kupikir Jung Woo Sung Nim harus berterima kasih kepada Jin Si karena telah datang sejauh ini. Jung Woo Sung mengatakan, dia sangat sibuk, tapi aku menghubunginya untuk jaga-jaga, tapi terima kasih banyak sudah datang. Publik menyukai interaksi menggemaskan antara Jin dan dua aktor terkenal, Jung Woo Sung dan Lee Jong Jae. Mereka senang melihat Jin sejak awal, tapi benar-benar terpesona ketika dia tiba-tiba mengeluarkan kertas dengan kata-kata bersorak dari sakunya. Senyum mereka menerangi aula saat Jin berdiri di antara mereka, tampak seperti bunga yang lucu. Sorakan untuk Jin menggelegar, fans memenuhi seluruh aula meskipun pemberitahuannya hanya 2 jam. Siaran langsung di Twitter melampaui 1 juta penayangan setelah menampilkan Jin. Beberapa posting tentang itu menjadi tren dalam kategori hot di forum Korea populer Deku. Semuanya punya banyak tampilan dan ratusan komentar. Orang-orang juga bisa lepas dari perasaan sangat disayangi oleh sifat, ketampanan, dan kesabaran Jin yang murni dan menggemaskan. Banyak pengguna menyukai interaksi asli antara Jin dan pasangan yang disebut Chongdam atau duet Jung Woo Sung dan Lee Jong Jae. Antusiasme debut akting Jin juga sangat tinggi seperti biasanya. Selain itu, cara unik Jin mendukung teman-temannya membuat comeback di premier VIP Han baru-baru ini. Secara khusus, selama beberapa tahun terakhir, ia telah menyalurkan brok milioner batinnya ketika datang ke hari ulang tahun anggota Jimin. Jin tampaknya punya cara khusus untuk mengucapkan selamat kepada anggota yang lebih muda tapi dengan cara yang paling tidak konvensional. Pada tahun 2020, Jin menulis ucapan selamatnya kepada Jimin, tetapi alih-alih kartu ulang tahun, ia membagikan pesan itu di selembar kertas toilet. Pada tahun 2021, itu sedikit ditingkatkan karena daripada memberi kartu Jimin, Jin menulis Jimina selamat ulang tahun di selembar karton yang sobek. Ya, seperti metode legendari yang digunakan Jin untuk membagikan cinta dan dukungan kepada orang-orang di sekitarnya baru-baru ini kembali. Pada satu momen yang menonjol, pada satu titik Jin bertanya kepada pembawa acara apakah dia bisa melakukan sesuatu sebelum mengeluarkan selembar kertas dengan tulisan berburu bertarung di atasnya. Kerumunan segera menjadi gila melihat kertas kecil penyemangat. Secara khusus, itu adalah gerakan lucu yang menunjukkan kepribadian Jin, bahkan aktor veteran Lee Jong Jae menganggapnya lucu. Beruntung media menangkap momen ikonik ini di mana aktor Squid Game itu tertawa. Jin terlihat sangat menggemaskan saat memegang tanda itu dan sepertinya pemikiran dimasukkan ke dalam gerakan itu benar-benar terbayar. Ketika video itu dibagikan, netizen tidak bisa berhenti membanjiri Jin dengan melanjutkan tradisinya. Meskipun mungkin bukan untuk menunjukkan status brok milionernya, itu adalah sikap yang manis dan semua orang sepertinya menyukainya. Seperti biasa, Jin menemukan cara sempurna untuk menunjukkan kepribadiannya dengan cara yang menunjukkan betapa pedulinya dia tapi juga jenaka. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.